Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayrowi Madapi, mahasiswa unsur non reguler semester 3 NPM 7420120162. Di sini saya akan mereview pertemuan kelima hukum pidana lanjutan, bab 2 tentang penyertaan atau denaming. Bentuk keempat penganjur atau with looking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor materialis. Perbedaannya adalah yang pertama dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Adapun poin yang kedua, dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut autor intelektualis dan yang dibujuk atau digerakkan disebut autor materialis. Yang ketiga, pelaku materialis atau autor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Bunyi pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Contoh yang memberi atau menjanjikan sesuatu, Pak Tony mau gak nilai bagus, kata Ibu Dekan. Asal Pak Tony tonjok dulu orang yang bernama Saragi. Di sini Ibu Dekan menjanjikan sesuatu, yaitu nilai bagus. Ini masuknya memberi atau menjanjikan sesuatu bersifat imaterial, sebab di hal ini ada dua sifat pemberian, yaitu yang bersifat material dan imaterial. Jumlah yang ada di pasal 55 ayat 1 sub kedua bersifat limitatif atau terbatas. Perbuatan di luar pasal 55 ayat 1 sub kedua tidak bisa ditindak pidana. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah yang pertama untuk kepastian hukum, yang kedua untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif. Ini ada kritik dari Hezewingsel Suringa yang mengatakan, jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1. Misalnya ratap tangis, cerita-cerita keberhasilan dan lain-lain. Contoh, Pak Saragi bercerita kepada Ibu Dewi tentang keberhasilan saudaranya di Jampang. Dan di sana ada orang pintar yang bisa membantu menggandakan uang dari 100 juta menjadi 1 miliar. Daripada capek-capek kerja, tentu saja supaya Ibu Dewi tertarik dalam hal ini, Pak Saragi menggerakkan Ibu Novita supaya tertarik sama ceritanya. Paksa. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya adalah apabila dorongan, paksaan atau ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh. Tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk dalam menggerakkan. Contoh daya upaya menyuruh, Tuti adalah seorang kasir bank. Suatu waktu di banknya kedatangan perampok dan si perampok tersebut menodongkan pistol ke kepala Tuti supaya membuka berangkas kasir dan mengambil uangnya yang ada dalam berangkas tersebut. Tentu saja di bawah ancaman senjata api pistol. Tuti tidak dapat berkutik dan melawan sehingga memberikan isi uang yang ada dalam berangkas tersebut. Nah, di sini Tuti sebagai petugas kasir tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya daya upaya dorongan atau paksaan ancaman yang sangat kuat, maka ini termasuk menyuruh. Dikarenakan Tuti tidak mempunyai kehendak karena ancamannya sangat kuat. Jenis dorongan atau paksaan atau ancaman yang sangat kuat itu harus yang bersifat layak dan umum. Di dalam undang-undang tindak pidana khusus korupsi menyamakan kedudukan pelaku dan pembantu dalam suatu kejahatan korupsi. Bentuk kelima, medeplicet atau pembantuan, yaitu dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua hal bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu memberi kesempatan, sarana atau keterangan.
Pertanggungjawaban pembantu. KUHP mengatur pemindahan untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku. Pada pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga ayat. Apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Ayat 2. Pengecualian terhadap prinsip di atas adalah Pasal 333 ayat 4 merampas kemerdekaan orang untuk membantu dipidana sama dengan pelaku. Pasal 232 ayat 3 penyimpanan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. Pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku pasal 57 ayat 3 untuk pasal tambahannya sesuai yang tercantum dalam pasal 10 sub B. Dalam pertanggungjawaban pembantu KUHP, pengaruh sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana, bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja, dipermudah atau diperlancar beserta akibatnya saja. Pasal 58 KUHP mengatur mengenai kualitas pribadi yang dapat menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan mengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Pasal 58 ini adalah peringatan bagi praktisi. Oleh karena itu ada kritik dari Prof. Muljanto dan Profesor Umar Seno Aji bahwa untuk pembantu hendaknya dipergunakan sistem fakultatif, yaitu mengenaan sanksi pidananya diserahkan kepada hakim. Penyertaan dengan kealpaan atau corpus delicti neming, tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, yang pertama, A memberi gunting pada B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, pada saat B memasuki rumah C dengan maksud mencuri, dia berkelakuan pura-pura kehilangan kunci, sehingga ketika ketahuan oleh A yang sedang ronda tidak curiga bahwa B sedang mencuri. Bahkan A berusaha membantu B untuk mencongkel jendela rumah agar B dapat masuk. Berdasarkan contoh di atas, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.